Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashkuruhu wa la nakfuruh wa nakhla'u wa natruku man yafjuruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa anzim wa taraham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Nurul Huda ya. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majlis yang mulia ini kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum saya lanjutkan, saya mengajak mari kita baca Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini kita doakan semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin, almarhumat di alam kuburnya, semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi hari ini ada di antara kita atau keluarga kita yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, pulihkan kesehatannya, berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah alaihim jami'an. Allah bukakan pintu kecerdasan, Allah bukakan pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridha Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah, kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Terakhir pandemi Covid yang kurvanya cenderung semakin hari semakin melandai, kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah pandemi Covid-19 ini dan dibersihkan dari persada tanah air tercinta Indonesia, dan kita dijaga, dipelihara sehingga kita tidak tertular, kita tidak terpapar wabah pandemi Covid-19 ini. Bitilkan niyati wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Masyiral muslimin, masyiral muslimat, kajian kita di buku Bidayatul Hidayah yang sempat ditawakufkan karena PPKM. Alhamdulillah pagi hari ini kita mulai lagi. Babnya pagi hari ini adalah bab adabul Jumu'ah. Sepertinya memang biasa Jumat, rutinitas mingguan Jumatan kita. Sepekan ada Jumat, kita sudah tahu. Tapi di buku Bidayatul Hidayah ini memang banyak yang subhanallah. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, subhanallah. Beliau di samping seorang abid, nasik, orang sufi, wawasan keilmuannya subhanallah. Dan beliau meninggalnya saja begitu istimewa. Sebelum dia meninggal, dia sempat bersih-bersih, dia mandi, dia sholat, kemudian dia rebahan, baru di situ dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Antum mungkin pernah mendengar orang habis Jumat itu zikirnya langsung membaca Fatihah 7 kali, membaca Kulhu 7 kali, membaca Mu'awwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, masing-masing 7 kali. Lah itu dari siapa itu? Itu ternyata amalannya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Subhanallah. Kita akan lihat nanti di dalam buku ini apa yang pernah dituangkan dalam tulisannya oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Adabul Jum'ah. Adab tata krama sholat Jumat. Membacanya ada, kalau kita baca surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Jumu'ah bukan Jum'ah, tapi Jumu'ah. Mimnya itu didommahkan, bidommil mim, Jumu'ah. Lalu kita juga sering mendengar orang mengatakan Yaumul Jum'ah. Mana ini yang benar? Dua-duanya benar. Kalau bacaannya Jumu'ah itu bahasanya orang Hijaz, dialeknya orang Hijaz dulu, lughatul Hijaz, Jumu'ah. Tapi kalau yang membacanya itu Jumu'ah, Jum'ah, bisukunil mim, itu dialeknya orang atau kabilahnya Uqail. Jadi dua-duanya benar. Bacanya Al-Jumu'ah dan dibaca juga Al-Jumu'ah, dua-duanya ini benar. I'lam annal Jumu'ah idun lil mu'minin. Al-Jumat adalah hari besar buat orang mukmin. Jadi orang mukmin itu ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada Idul Usbu. Id, hari raya orang mukmin itu sepekan sekali adalah hari Jumat, Idul Mukminin. Wa huwa yaumun syarifun khassallahu bihi hadhil ummata. Ini hari istimewa, ini hari mulia yang sengaja diperuntukkan khusus buat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lihat ada hadis-hadis yang di keterangannya Maraqil Ubudiyah menceritakan tentang kemuliaan hari ini. Innalillahi azza wa jalla fi kulli jumu'atin 600 alfi atiqin minan nar. Artinya Allah setiap hari Jumat memiliki 600.000 orang yang dibebaskan dari api neraka. Sengaja. Jadi hari Jumat itu hari istimewa. Setiap hari Jumat Allah akan membebaskan 600.000 umatnya Nabi Muhammad ini yang akan dibebaskan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita ini yang termasuk dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kita juga sering mendengar hadis yang selanjutnya ini. Man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya fitnatal qabr. Wah, meninggalnya cakep banget. Kita sering mendengar tuh. Kapan malam Jumat, hari Jumat? Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat, maka bagi dia dicatatkan pahala layaknya orang yang mati syahid.
Wa wuqiya fitnatal qabr, dan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari fitnah siksa kubur. Nah, ini kita sering sekali mendengar, wah, matinya sebagai syuhada. Siapa sih orang-orang yang gugur sebagai syuhada? Apa sih keistimewaan orang yang mati sebagai syuhada? Mudah-mudahan hadis ini, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, ini bisa memotivasi kita semuanya agak ada keinginan, ya Allah wafatkan saya sebagai syuhada. Lalu siapa itu syuhada? Apa keistimewaan orang yang meninggal sebagai syuhada? Suatu hari Rasul di depan sahabat-sahabatnya bertanya, "Ma ta'udduna asy-syahida fikum?" Siapa yang kalian anggap sebagai orang yang gugur sebagai syuhada? Sahabat lalu menjawab, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Orang yang gugur di medan pertempuran melawan musuh-musuh Islam, angkat senjata melawan musuh-musuh Islam, gugur dia di sana, dia sebagai syuhada. Lalu mendengar jawaban sahabat ini, Rasul memberikan komentar, "Inna syuhada'a ummati idzan laqalilun." Kalau cuma yang gugur angkat senjata di medan pertempuran melawan musuh-musuh Islam, jadi syahid dari umatku sedikit dong jumlahnya. Inna syuhada'a ummati idzan laqalilun. Kalau begitu yang dianggap sebagai syuhada umatku sedikit dong. Maka sahabat balik bertanya kepada Rasulullah, "Wa fiman ya Rasulullah?" Kalau begitu emang siapa lagi? Dirinci sama Rasulullah. Kata Rasulullah yang pertama persis seperti yang tadi. Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Yang gugur di medan pertempuran melawan musuh-musuh Islam syahid. Sayyidina Hamzah itu syahid. Yang kedua, man mata, bahasanya bukan man qutila, tapi yang kedua, man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Yang wafat di jalan Allah, dia dianggap sebagai syuhada. Salah satunya ini bisa kita, orang yang duduk di majelis ilmu. Rasul dalam sabdanya pernah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Orang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia dianggap sebagai fi sabilillah. Maka kita yang punya anak, kita masukkan ke pesantren, sudahlah ikhlaskan. Kalau tak terjadi apa-apa, dia wafat di pesantren misalkan, atau kita misalkan lagi begini, Allah takdirkan wafat sedang menuntut ilmu, itu gugur sebagai syuhada. Subhanallah. Maka jangan segan-segan untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau terjadi apa-apa dengan kita semuanya, insya Allah kita gugur sebagai syuhada. Yang ketiga, man mata fit ta'un, yang wafat karena wabah. Kalau dulu ta'un, kalau sekarang pandemi COVID-19. Maka keluarga mungkin ada yang gugur, ada yang wafat karena pandemi COVID. Mungkin sedih kita, tidak disolatkan orang banyak, tidak diantarkan orang banyak. Saya mengatakan wala takhafu wala tahzanu, jangan bersedih. Justru jangan-jangan mereka itu mendapatkan tempat yang lebih mulia dari kita, karena mereka itu dianggap sebagai syuhada. Subhanallah. Kemudian siapa lagi? Man mata fil batni, orang yang meninggal karena sakit perut, diare, asam lambung, lalu gugur dia. Man mata fil gharik, mati karena tenggelam, naik kapal, kapalnya karam, naik pesawat, pesawatnya jatuh, berada di gedung, man mata fil hadam, gedungnya runtuh. Selagi kita tetap berpegang teguh dengan syariat ajaran agama Allah, maka kita pun dianggap sebagai syuhada. Dulu ada sahabat namanya Imran bin Husain. Itu sakit, diuji oleh Allah, sakit perut bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, 30 tahun sakit perut dia. Namanya sahabat Imran bin Husain.
Tapi sahabat ini istimewa. Dari waktu ke waktu kerap kali dia disambangi oleh malaikat yang mengucapkan salam kepada sahabat Imran bin Husain. Maka dia dikenal di kalangan malaikat itu sebagai Assalam. Suatu hari dia mendatangi Rasulullah dan minta sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, cukup lama saya katanya kena penyakit perut ini. Lalu ente mau apa?" kata Rasulullah. "Tolong mohonkan kepada Allah supaya penyakit ini diangkat dari tubuh saya." Rasul angkat tangan, disembuhkan dia. Subhanallah. Tapi beberapa minggu kemudian datang lagi dia ke hadapan Rasulullah. "Ya Rasulullah, alhamdulillah penyakit saya sudah sembuh. Tapi ada yang janggal," katanya. "Kerap kali saya disambangi oleh malaikat yang mengucapkan salam. Sekarang tidak lagi saya didatangi disambangi malaikat yang selalu mengucapkan salam." Lalu kata Rasul, "Lalu kamu mau apa?" "Saya lebih senang disambangi oleh malaikat yang dekat dengan Allah, ketimbang saya sehat tapi saya tidak pernah disambangi oleh malaikat. Tolong doakan saya, semoga penyakit yang pernah saya derita itu dikembalikan oleh Allah." Dikembalikan lagi penyakitnya sampai wafat. Dia diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja, maka ada hadis riwayat Ibnu Majah yang bunyinya, "Man mata maridhan mata syahidan." Yang meninggal karena sakit, dia dianggap sebagai syuhada. Kalau ketika sakit, dia tetap berpegang teguh dengan syariatnya Allah. Subhanallah. Apa sih keistimewaan orang yang mati syahid? Keistimewaan orang yang mati syahid. Satu, kata Rasulullah dalam hadisnya, "Lisyahidi indallahi sittu khisal." Orang yang wafat sebagai syuhada memiliki 6 keistimewaan. 6 keistimewaan orang yang mati, yang gugur sebagai syuhada. Yang pertama, yughfaru lahu min awwali daf'ah. Diampuni dosa-dosanya sejak dia meninggal. Siapa di antara kita nggak punya dosa? Tapi kalau kita gugur sebagai syuhada, yang salah satunya gugur lagi menuntut ilmu, maka semua dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Yughfaru lahu min awwali daf'ah. Yang kedua, yura baq'aduhu fil jannah. Dikasih tahu begitu dia wafat, ini loh tempatmu di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa antum tidak tergiur untuk berada di syurganya Allah? Fiha alwanun ni'am. Yang di dalamnya itu bermacam-macam nikmat. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan itu melebihi nikmatnya yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang terlintas dalam benak kita. Itu keindahan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yujaru min azabil qabr wa fitnatihi wa ya'manu indal fazail akbar. Orang yang meninggal sebagai syuhada, dia dijaga, dipelihara oleh Allah dari fitnah dan siksa kubur. Dan dia diberikan jaminan keamanan ketika terjadi huru-hara hari kiamat. Yang begitu mengerikan, dia diberikan jaminan keamanan oleh Allah. Syuhada itu. Yang selanjutnya, orang yang mati sebagai syuhada, yang keempat, yudau ala ra'sihi tajul waqar al yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Dipakaikan di atas kepalanya itu mahkota kemuliaan. Jadi kalau orang mati syahid, nanti dia punya mahkota sendiri itu. Kalau ada mahkota, biasanya ada batu mulianya di tengah-tengahnya itu. Yakutah, batu mulianya itu nilainya lebih berharga ketimbang dunia beserta seluruh isinya. Al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fi. Subhanallah. Udah 4 itu. Ini yang lebih menarik lagi nih. Yuzawwaju bisnataini wasittina minal huril ain.
dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, yuzawwaju bisnataini wa sab'ina minal huril ain, dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari surga. Nah, ya Allah, di dunia kita punya 2 aja susah banget. Tapi insya Allah kalau kita gugur sebagai syuhada, Allah nikahkan kita, Allah persembahkan kepada kita itu 72 bidadari surga. Maka kadang hadis ini itu dipakai oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk merekrut orang untuk melakukan bom bunuh diri. Direkrut, kamu ditunggu oleh 72 bidadari. Maka sebutannya ini namanya bom pengantin. Antum sering mendengar itu, ini bom pengantin katanya. Berangkatnya dari hadis ini, orang yang gugur sebagai syuhada, salah satu keistimewaannya yuzawwaju bithnataini wa sab'ina minal huril ain, dinikahkan, dikawinkan dengan 72 bidadari surga. Sifat bidadari surga itu abkaron uraban atsroba. Hari ini gadis, besok gadis, lusa gadis. Subhanallah. Yang terakhir, orang yang meninggal, yang keenam, orang yang meninggal karena syuhada, dia memiliki keistimewaan yusaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Dia bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat buat 70 karib kerabatnya. Dia pasti masuk surga. Kalau mungkin ibu dan ayahnya terperosok ke dalam neraka, dia bisa selamatkan. Kalau anak istrinya terperosok ke dalam neraka, dia bisa selamatkan. Kalau kakak, adik, paman, bibinya di neraka, dia bisa selamatkan. Ini keistimewaan orang yang gugur sebagai syuhada. Ini di hadis ini Rasul bersabda, man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya fitnatal qabr. Yang wafat pada hari atau malam Jumat dicatat oleh Allah mendapatkan pahala sebagai pahala seperti pahalanya orang mati syahid, dan dijaga, dipelihara dari fitnah kubur. Subhanallah. Ayo, berharaplah kita gugur sebagai syuhada. Bukan cuma angkat senjata di jalan Allah berperang menghadapi musuh-musuh Islam, tapi termasuk orang yang duduk di majelis ilmu. Kalau dia kenapa-napa, kalau dia gugur, kalau dia wafat, maka dia wafat sebagai syuhada. Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Saya lanjut. Wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullah ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iyyah. Di hari Jumat itu ada waktu yang sengaja disembunyikan oleh Allah, waktu yang samar disembunyikan oleh Allah. La yuwafiquha abdun muslim, kalau ada hamba Allah yang muslim, yang berjumpa, yang bertepatan berjumpa dengan saat waktu yang samar atau waktu yang sengaja disembunyikan oleh Allah, dia minta sama Allah, yas'alullah hajatan, dia minta hajat, ya Allah saya pengen begini, illa a'tahu iyyah, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sengaja disembunyikan. Maka hari Jumat ini kita disuruh untuk betul-betul ayo manfaatkan Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Waktu Jumat masuknya kapan? Dari masuk Kamis malam Jumat itu udah masuk. Masuk waktu maghrib, tenggelam matahari di ufuk barat, sampai besok selesai waktu asar hari Jumatnya. Itu maghrib dihitungnya begitu, siang dan malamnya ngitungnya begitu. Ini berdasarkan yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, jelasnya ini berdasarkan hadis ini. Itu ada waktu yang sengaja disembunyikan oleh Allah. Jika kita mendapatkan waktu tersebut, baik kita cari maupun kita tidak cari, lalu kita angkat tangan kita mohon kepada Allah, insya Allah permohonan kita itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuma nggak dikasih tahu. Ada yang bilang katanya antara duduknya khotib antara dua khutbah. Jadi hati-hati tuh. Ketika khotibnya itu turun dari khutbah yang pertama, duduk sejenak, jangan tidur kita. Orang yang mengerti dia pasti angkat tangan. Itu termasuk katanya waktu mustajabah. Tapi ada lagi nanti yang mengatakan waktu yang mustajab itu ba'dal asar, setelah sholat asar. Ini ada yang bunyinya begini. Sa'atul ijabah fi akhirin nar li'anna Allah khalaqa Adam alaihissalam ba'dal asli fi yaumil jum'ah. Katanya waktu yang mustajabnya itu habis asar. Karena dulu Allah ciptakan Nabi Adam itu setelah asar hari Jumat. Jadi Allah ciptakan Nabi Adam dulu setelah asar, harinya hari Jumat. Maka ada ulama mengatakan waktu yang mustajab itu adanya ba'dal asar, hari Jumat. Karena dulu Allah ciptakan Adam pada hari Jumat ba'dal asar. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ayo cari waktu yang mustajab tersebut. Kalau sudah hari Jumat, jangan dipakai untuk yang mungkin mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo nanti ada bacaan-bacaan, surat-surat yang memang dianjurkan sekali untuk dibaca pada hari Jumat. Kita lanjut dulu. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan melihat keistimewaan hari Jumat yang seperti ini? Al-awwal, fasta'idda laha min yaumil khamis. Suruh siap-siap. Kalau sudah hari Kamis, siap-siap. Oh, besok mau Jumat nih. Orang-orang dulu itu subhanallah kami menyongsong hari Jumatnya kesungguhan ya Allah. Itu pakaian-pakaian khusus itu sudah disiapkan. Gamisnya yang nggak pernah turun itu disiapkan itu. Ini gamis buat hari Jumat. Saya ingat sekali dulu di tengah masyarakat di kampung kami itu di Cilandak itu kalau hari Jumat itu sarung-sarung yang istimewa itu biasanya keluarnya hari Jumat. Dipakai hari Jumat, pakai jas. Orang-orang tuanya itu begitu. Berangkatnya juga lebih pagi dia. Kalau kita belum jam 12 belum berangkat. Orang dulu itu jam 10:30 sudah ada di masjid. Pakaiannya necis. Pakai jalabiat, baju panjang, pakai jas, pakai wangi-wangian. Karena ternyata mereka ini subhanallah punya guru, gurunya mengajarkan yang benar ini. Di antaranya kita kalau sudah hari Kamis itu siap-siap. Wah, baju saya nih besok hari Jumat mana nih? Ya Allah masih kotor, cuci. Siapkan untuk hari Jumat pakaian terbaik kita. Caranya bagaimana di sini disebutkan? Bitandzifis siyab. Bersihkan baju kalian. Wa bikathrati tasbih, mulai perbanyak tasbih. Wal istighfar, melalui perbanyak istighfar. Asyiyatul khamis, di sore hari Kamis itu sudah mulai kita. Bajunya disiapkan, memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar. Fa innaha sa'ah tuwari fil fadli sa'ata yaumil jum'ah. Itu dikatakan kemuliaan Kamis sore karena kita mempersiapkan menyongsong Jumat itu menyamai kemuliaan hari Jumatnya. Karena kita disuruh bersiap-siap, itu kesiapan mental kita untuk menghadapi hari Jumat di sore hari Kamis. Maka itu dihitung, disamakan dengan kemuliaan yang ada di hari Jumat. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang dilakukan oleh orang-orang di hari Jumat ini. Apalagi yang dulu dilakukan oleh orang-orang pada hari Jumat ini. Wanwi shauma yaumil jum'ah, disuruh niat malamnya itu niat. Kalau perlu niat besok hari Jumat saya puasa. Cuma puasanya ini dianjurkan untuk tidak melakukan puasanya ini Jumat saja. Maka lihat bahasa selanjutnya. Wanwi shauma yaumil jum'ah. Hari Jumat kita disuruh puasa nyatanya di dalam Islam. Ayo puasa hari Jumat katanya. Biasanya kita Kamis. Lakin nama al-Khamis, tetapi sebaiknya puasanya itu dengan hari Kamis atau hari Sabtu. Jadi digandeng. Mau Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Irja'a
fi ifradiha nahyun, karena ada larangan untuk puasa pada hari Jumat saja. Kalau hari Jumat saja dilarang. Tapi kalau kita gabung satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, itu amat sangat dianjurkan. Itu yang pertama. Jadi siap-siap Kamis sore untuk menyongsong Jumat. Bersihkan pakaian kita, mulai perbanyak tasbih, mulai perbanyak istighfar. Malamnya niat untuk berpuasa, tapi gandeng dengan puasa Kamis atau gandeng dengan puasa Sabtu. Fa idza tala'a 'alaika subuh, kalau subuh hari Jumat sudah muncul, faghtasil, jadi mandi Jumat itu sudah dihitung, kita dianggap mandi sunnah hari Jumat kalau kita mandinya itu di pagi subuh. Antum mau aktivitas ke kantor, karena sulit kalau sudah di kantor itu mandi. Hari Jumat ini udah mandi sunnah, namanya mandi Jumat. Mandi sunnah Jumat itu seluruh anggota tubuhnya itu dibasahin. Jadi kalau mandi hari Jumat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Niatkan gitu, nawaitu ghusla yaumil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi hari Jumat sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sunnah itu mandinya, tapi mandinya itu layaknya orang yang mandi junub. Boleh dari subuh, atau paling tidak nanti ketika kita akan berangkat Jumat, supaya kita berada di masjid itu dalam keadaan fresh, habis mandi. Boleh, tapi jangan terlambat nanti. Nanti ada bahasa yang menyuruh kita untuk bakir, artinya lebih pagi lagi berangkatnya. Jadi ini disuruh kita untuk mandi sunnah pada hari Jumat. Terutama orang-orang yang sudah menginjak usia akil balik kayak kita nih. Perintahnya itu sabitun muakkad. Artinya perintahnya ini, anjurannya, ketetapannya sangat kuat dari Rasulullah. Jadi kalau sudah hari Jumat, jangan sampai antum berangkat Jumat nggak mandi sunnah hari Jumat. Dan mulainya sudah dikatakan mandi Jumat itu dari waktu subuh. Kalau antum mau ke kantor hari Jumat, sudah berangkat, pagi-pagi mau berangkat, mandilah. Mandi Jumat yang hukumnya ini sunnah, yang anjurannya, ketetapannya begitu kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mandi hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya, thumma tazayyan, yang ketiga. Kalau sudah Jumat mandi. Yang ketiga, summa tazayyan bithiyabil bid. Kemudian bersoleklah, dandan, berhiaslah dengan pakaian itu, pakaian Jumat yang dianjurkan itu warnanya putih. Jadi kalau hari Jumat pakaian yang dianjurkan itu putih. Usahakan kalau Jumat itu putih. Saya ada punya kiai itu, hampir setiap kali saya melihat dia itu bajunya putih terus. Bukan berarti dia nggak punya baju yang lain, bukan cuma satu dia. Sepertinya memang putih itu dia mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang beda, ada orang takziah, orang wafat datangnya pakai baju apa? Baju hitam. Itu bukan ajarannya umat Islam tuh. Bukan ajarannya Rasulullah. Itu tradisi orang Yahudi. Kalau ada orang meninggal, takziahnya pakai baju hitam, itu tradisinya orang Yahudi. Kalau umat Islam itu selalu anjurannya adalah pakaiannya itu putih. Lihat ulama-ulama Jawa Timur. Kalau ada ulama yang meninggal itu datang berbondong-bondong, pakaiannya semuanya itu putih. Jadi putih itu warna yang begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha, baju putih ini, ahabbu thiyab ilallah, pakaian yang paling dicintai oleh Allah, bukan cuma oleh Rasulullah tapi oleh Allah. Jadi kalau udah pakai pakaian putih itu pakaian yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadis, albithu min thiyabikum albayan fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum.
Artinya pakailah pakaian yang berwarna putih, karena warna putih adalah warna yang paling indah. Wa kaffinu, kafankan orang-orang yang wafat di antara kalian dengan kain putih. Sebetulnya boleh-boleh saja tidak dikafankan dengan kain putih, boleh. Dia pengusaha batik, wafatnya dibungkus dengan kain batik, boleh. Cuma sunnahnya memang dengan menggunakan kain putih. Bahkan ada orang-orang dulu kalau dia haji, dia umrah, pakaian ihramnya itu dicuci bersih, disimpan amanat sama keluarganya. Nanti kalau saya wafat, pakaikan saya baju atau pakaian umrah ini untuk kain kafan. Kalau antum pernah haji atau umrah, itu orang-orang dari India, ya muslim dari India, itu kalau datang ke Saudi Arabia, dia beli kain putih, dia cuci dengan air zam-zam. Karena di Saudi Arabia itu ada keran besar, itu khusus memang keluarnya itu zam-zam. Dicuci itu sama mereka dengan air zam-zam. Dia beli kain putih di Saudi Arabia, dia cuci dengan air zam-zam, kemudian dia jemur, dia bawa pulang. Mungkin dia persiapkan untuk kain kafannya. Sampai begitu itu, Pak. Ini kain kafan, ini disunnahkan juga pakaiannya ini yang berwarna putih. Meskipun boleh tidak dengan berwarna putih pun boleh. Lanjut. Wastamil minat-tib atyaba ma indak. Pakai wangi-wangian. Umat Nabi Muhammad tuh pakai wangi-wangian. Mimma hubbiba ilayya, kata Nabi, at-tib. Di antara yang paling aku cintai adalah memakai wangi-wangian. Usahakan di kantong-kantong antum tuh ada wangi-wangian. Saya selalu punya wangi-wangian. Pakai, bawa wangi-wangian. Malaikat itu lari dari orang yang baunya itu tidak sedap. Maka orang-orang kalau habis makan makanan itu yang mengundang bau kurang sedap, itu dilarang ke masjid dia. Makruh dia. Makan pete, makan jengkol, makan bawang. Karena tidak didekati dia oleh malaikat. Pakai wangi-wangian. Istamil minat tib atyaba ma indak. Selanjutnya wabalik fi tanzifi badanika. Maksimalkan dalam membersihkan tubuhmu. Maka ketika mandi maksimalkan. Kalau udah Jumat coba potongi kuku, semuanya itu dipotongin semuanya. Di sini ada Imam Ghazali menganjurkan kita baligh, maksimalkan fi tanzifi badanika, dalam membersihkan tubuhmu. Bil halaq, cukuran. Kalau udah Jumat dicukur rambutnya. Wal qas, digunting kumisnya. Kalau mungkin cukuran nggak seminggu sekali, ya sebulan sekali, oke lah. Tapi kumis seminggu sekali dicukur kalau sudah hari Jumat itu. Wat taklim, potong kukunya. Kemudian wasiwak, jangan lupa bawa siwak. Wasairi anwa'in nadzafah, dan hal-hal yang erat kaitannya dengan kebersihan-kebersihan yang lain. Wa tatyibi raihah, memakai wangi-wangian yang beraroma menyegarkan. Pakai wangi-wangian. Kalau hari Jumat itu yang disuruh sebetulnya bukan cuma rambut, kumis, kuku, tapi bulu-bulu ketiak itu disuruh bersihkan. Mohon maaf, bulu-bulu kemaluan pun disuruh bersihkan kalau hari Jumat. Jadi yang disuruh itu bukan rambut, kumis. Kalau jenggot memang disuruh kita irsalul lihyah, untuk dipanjangkan. Rambut, kumis, kuku, bulu ketiak, bulu kemaluan itu bersihkan, terutama pada hari-hari Jumat. Yang selanjutnya, bakir ilal jami, bersegeralah. Oh ya, ini cara potong kuku. Nah, ini di sini ada cara motong kuku yang benar itu dari mana? Bapak pernah memperhatikan nggak cara memotong kukunya itu? Ini cara motong kuku ini di dalam Islam itu masih dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi motong kuku yang paling afdol itu, wal afdol, afdolnya itu motong kuku begini.
mulai dari yang kanan. Yang kanan kemudian as-sababah, telunjuk. Jadi kalau potong kuku yang kanan dulu telunjuk. Kemudian jari tengah, jari manis, kelingking. Kalau yang kanan berakhir nanti di sini al-ibham, di jempol. Setelah berakhir di jempol, yang kiri mulai dari kelingking. Jadi akhirnya nanti jempol juga. Lagi motong kuku yang dianjurkan oleh ulama-ulama, yang dicontohkan oleh Rasul. Satu, mulai dari yang kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, berakhir nanti di jempol. Baru pindah ke kiri, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Ujungnya nanti di jempol. Itu tangan. Kaki di mana? Kaki mulainya dari kelingking. Kalau kaki, kelingking kanan, berakhir terus selanjutnya berakhir nanti di kelingking kiri. Jadi urut-urutnya begini, kanan, terus jempol lagi berujung di sini. Itu kalau kaki. Kalau sekali lagi, kalau yang kanan berakhirnya di jempol, kalau kaki berakhirnya di kelingking. Kelingking, kalau kaki kelingking, kemudian yang manisnya, yang tengahnya, yang telunjuknya, yang jempolnya itu berakhir nanti di kelingking lagi. Itu cara motong kuku yang dianjurkan oleh para ulama, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bakir ilal jami, bersegeralah pergi menuju Jumat. Was'a ilaihi ala haina'ah was sakinah. Maka enggak usah tergesa-gesa. Supaya enggak tergesa-gesa, lebih pagi lagi berangkatnya itu dengan penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa. Maka berangkatnya lebih pagi. Nah, ini ada hadis. Hadis ini cukup panjang. Man raha ilal jum'ah fi sa'atil ula. Yang pertama datang, maka dia seperti orang yang berkurban dengan unta. Nah, kemudian yang datang kemudian, dia seperti berkurban dengan sapi. Yang datang kemudian, dia seperti orang yang berkorban dengan domba. Yang datang kemudian seperti orang yang berkurban dengan ayam. Yang datang kemudian seperti orang yang berkurban dengan telur. Jadi makin awal makin besar pahalanya. Yang duluan unta, yang selanjutnya sapi, yang selanjutnya kambing, yang selanjutnya ayam, yang selanjutnya telur ayam. Yang paling belakang ngobrol lagi. Udah datang paling belakang, ngobrol lagi, dapat tai ayam dia. Udah paling belakang, ngobrol lagi. Kan ada begitu, udah datang paling belakang, ngobrol lagi dia. Padahal man takallama wal imamu yahtub wa qad lago. Kalau ada imamnya sudah khutbah, dia masih ngomong, maka dia sudah melakukan amalan yang sia-sia. Wa man lago wala jum'ata lahu. Percuma dia, enggak dapat apa-apa hari Jumatnya itu. Karena dia tidak menghormati Jumat itu. Fa idza kharajal imam tuwiyat as-suhuf. Itu jadi malaikat itu berdiri di pintu. Sebulan, unta, kambing, ayam, sapi. Kalau imamnya sudah keluar, maka imam itu yang dianjurkan lebih pagi itu adalah jamaahnya. Imamnya itu dianjurkan memang datangnya belakangan. Kharajal imam, kalau imamnya sudah keluar untuk naik mimbar, tuwiyat as-suhuf. Catatannya itu ditutup, dilipat sudah. Malaikat udah nggak nyatet lagi. Tuwiyat as-suhuf. Wa rufi'at al-aqlam. Penanya sudah dimasukkan, sudah diangkat, mungkin dimasukkan ke kantong. Wajtama'at al-malaikatu indal mimbar. Malaikat-malaikat mendekat mimbar.
Yastami'una dzikr. Dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh si khatib tadi. Jadi begitu, malaikat itu berdiri di pintu, si fulan sudah diberikan nilai semuanya. Imam naik mimbar, tutup. Mereka semuanya mendekati mimbar, yastami'una adz-dzikr. Wa yuqal inna an-nasa fi qurbihim indan nazar ila wajla ala qadri buqurihim ila al-jum'ah. Manusia itu kedekatannya di sisi Allah pada hari Jumat itu berdasarkan lebih paginya dia untuk menghadiri Jumat. Semakin pagi dia menghadiri Jumat, semakin dekat dia untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah sampai di nomor 4 dari hari keistimewaan hari Jumat. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, sudah masuk waktu syuruk. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sekitar masalah ini atau masalah yang lain yang sudah kami sampaikan, silakan. Silakan. Ya Allah, sudah saudara saya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak. Ini hadir dari tempat yang jauh Pak, tapi rajin sekali dia ini untuk berada di majelis ilmu. Dia itu adanya di Tendean ya Mas, di Tendean. Hadir di mana-mana dia kalau ada majelis ilmu. Subhanallah, karena memang pengurus ini masang flyer, kalau tidak salah ada flyernya itu di posting. Dia yang jauh-jauh aja datang. Saya bilang orang yang keluar menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Namanya Yono Pak. Subhanallah. Barakallahu lak. Yang pertama, kalau junub kemudian kita mau ibadah, apa kalau kita sudah mandi junub ashara wudu lagi? Kalau mandi junubnya kita memperhatikan untuk tidak menyentuh kubul atau dubur, nggak perlu. Karena mandi junub itu al-hadatsul akbar. Sementara wudu itu al-hadatsul asghar. Mandi junub itu karena hadas besar. Raf'ul hadasil akbar, menghilangkan hadas besar. Sementara wudu itu raf'ul hadasil asghar, mengangkat atau menghilangkan hadas kecil. Kalau yang besar sudah kita lakukan, raf'ul hadasil akbar, menghilangkan hadas besar, otomatis yang kecil ini terbawa. Jadi tidak perlu wudu lagi. Cuma ketika kita mandi besar itu, kalau kita sudah bilas itu, jangan lagi menyentuh kubul dan dubur. Kubul ini bagian depan dengan telapak tangan kita atau bagian belakangnya. Kalau mandi junub silakan. Antum di awal itu memang disuruh bersihkan. Mandi junub yang paling afdol pertama, bersihkan najis-najis yang ada di tubuh kita. Mungkin bekas air kencing dan macam-macam itu bersihkan dulu. Habis itu disuruh berwudu. Kalau mandi junub yang paling afdol itu wudu dulu. Kenapa wudu? Kalau saya melihatnya wudu itu ibarat orang yang ingin olahraga itu warming up, pemanasan. Maka orang sering jatuh di kamar mandi. Kenapa? Karena dia kaget itu. Coba ketanya ilmu-ilmu kedokteran. Karena kondisi tubuhnya itu belum siap kena yang dingin, kena dingin dia. Akhirnya
aliran darahnya itu mengental. Sering terjadi itu tadi stroke macam-macam itu. Maka di dalam Islam disuruh dulu wudu dulu. Kalau sudah wudu, mulai dari bagian kepala. Kalau dulu kalau pakai ciduk, salasah hasayat, 3 cidukan bagian kepala. Baru rasakan ke seluruh tubuh. Kita pakai sabun macam-macam, pakai shampoo macam-macam, sikat gigi udah. Baru kita bilas. Ketika kita membilasnya itu, kita sudah tidak lagi menyentuh kubul dan dubur. Otomatis kita sudah raf'ul hadasil akbar. Maka kita nggak perlu lagi raf'ul hadasil asghar. Karena hadas besarnya sudah dibersihkan, sudah diangkat. Maka hadasul asgharnya itu ikut gitu ya. Tapi kalau ketika mandinya kita nggak memperhatikan itu, mandi udah bilas macam-macam, masih pegang-pegang kubul dubur pakai anduk, ya otomatis kita belum berwudu. Karena wudu kita ketika itu kita sudah berhadas lagi karena menyentuh kubul dan dubur itu, maka kita di situ harus wudu lagi. Nah, jadi kalau mau mandi junub tanpa mau wudu lagi bisa nggak? Bisa. Bersihkan dulu semuanya, sudah selesai, bilas dengan air semuanya, udah selesai, nggak perlu berwudu lagi. Nah, karena kita raf'ul hadasil akbar, otomatis kita sudah raf'ul hadasil asghar. Niatnya jangan lupa, nawaitu raf'al hadasil akbar. Niat di dalam hati, dan boleh pakai bahasa Indonesia pun boleh, nggak apa-apa. Mau dilafalkan dengan bahasa Arab lebih bagus. Itu satu gitu ya. Ini kalau sudah begitu udah selesai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua al-ruqyah. Kita tuh disuruh memang sama Rasulullah. Kalau antum sakit, bacakan Fatihah, pegang bagian yang sakit. Antum merasa misalkan bagian dada antum sakit, pegang ini sambil baca Al-Quran misalkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu bisa jadi penawar, obat. Bukan cuma penyakit batin, tapi bisa juga penyakit lahir. Antum sakit apa? Aduh, kok tangan saya ini sakit, terus pegang. Bacakan, baca Al-Fatihah misalkan. Al-Fatihah itu 5 quri'a lahu. Fatihah itu tergantung dari niat yang kita baca. Kan dulu pernah ada sahabat itu melakukan safar, kehabisan bekal, singgah di perkampungan, minta belas kasih tidak diberikan. Tapi dia mendengar bahwa pemimpin kampung tersebut sedang sakit. Didatangi, diruqyah dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, sembuh. Maka sama penduduk kampung tersebut, karena kepala kampungnya ini sudah disembuhkan, diberi hadiah binatang ternak yang cukup banyak. Dikasih tahu sama Rasul, mereka memberitahu Rasul, kemudian sebahagian dari hewan tersebut diberikan kepada Rasul. Rasul menerima. Berarti boleh kita ngambil ujaratu ruqyah saja boleh. Itu. Nah sekarang antum baca itu. Tuh, baca misalkan antum baca di air, baca Al-Fatihah. Kan tadi saya sudah bilang Al-Fatihatu 5 quri'a lahu. Antum baca Fatihah niatnya untuk apa? Antum baca. Bangun keyakinan dalam diri kita. Ya Allah, Ishfi ya Rabb, Anta syafi la shifaa illa shifaa. Sembuhkan ya Allah, tidak ada penyembuh kecuali Engkau ya Allah. Sembuhkan ya Allah, syifaan taman la yughadiru saqam. Kesembuhan yang sempurna, yang penyakitnya tidak akan kembali lagi. Antum bacakan Fatihah, baca qulhu. Antum tiupkan di air tersebut. Antum minum, boleh. Atau antum langsung bacakan, antum pegang yang sakit. Sambil memohon kepada Allah.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yashfik. Dengan nama Allah aku meruqyah. Itu kan hadis. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyah. Wallahu yashfik, tapi mintanya sama Allah. Engkaulah ya Allah yang akan menyembuhkan. Boleh. Jadi meruqyah itu boleh. Yang tidak boleh itu meruqyah dalam artian jampi-jampi ke orang pintar yang track record ibadahnya tidak ada. Itu yang harus kita hindari. Oh si anu. Jadi kalau mau berobat sama orang pintar, kan biasanya bahasanya itu orang pintar. Lihat track recordnya dalam beribadah. Ke masjid nggak pernah, sholat berjamaah nggak pernah. Jangan minta sama dia. Orang itu pasti bersyirkahnya dengan jin. Apalagi kalau nanti permintaannya itu macam-macam. Ini bisa hilang katanya, potong ayam hitam, ceburkan di aliran sungai. Motong ayam kok dibuang, itu saja udah nggak benar. Persembahan katanya buat, wah, ya, udah nggak benar lah itu. Itu yang dilarang. Ruqyah yang seperti itu yang dilarang. Istilahnya minta jampi-jampi sama orang pintar yang track record ibadahnya nggak ketahuan. Hati-hati antum. Motor hilang pergi ke orang pintar. Kita nggak tahu track record ibadahnya dia. Udah motor hilang, antum kehilangan duit lagi. Katanya maharnya sekian nih supaya motor yang hilang itu kembali. Bayar lagi ke dia. Motor nggak kembali, duit juga hilang. Nggak benar. Kalau mau minta pertolongan, mintalah kepada orang soleh. Yang salah satu cirinya track record ibadahnya itu. Untuk melihat yang jelasnya, kan susah Ustaz melihat track record ibadah seseorang. Sholat berjamaahnya lihat. Rasul yang bilang itu, idza ra'aita rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau antum melihat orang yang bolak-balik ke masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, persaksikan itu orang yang sempurna keimanannya. Jadi track record orang itu baik tidaknya, dia multazimun bil jamaah atau tidak. Wah itu mah dia sembayangnya riya. Jangan suudzon kita dengan orang. Apalagi masa sih dia riya, setiap kali sholat fardu dia datang. Apa iya dia riya? Saya nggak yakin. Kecuali yang riya itu ketika orang banyak dia datang, nggak ada orang dia nggak datang. Itu bisa jadi ibadahnya karena riya. Tapi hujan panas terus dia datang sholat fardu. Sepertinya dia tidak ingin ketinggalan. Masa sih dengan begitu dia riya? Nggak mungkin. Jadi untuk menilai track record ibadah seseorang, salah satu tolok ukurnya itu adalah sholat. Orang baik itu di situ nih. Bukan cuma di dunia, nanti di akhirat juga begitu. Maka awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Kalau sholatnya udah benar, yang lain-lain insya Allah akan ikut benar. Jadi meruqyah itu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kita meruqyah bersyirkah dengan jin, bersyirkah dengan setan. Itu yang tidak boleh. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Boleh. Tapi adabnya memang. Jadi di dalam Islam pun sampai mandi itu dianjurkan kita pakai basahan. Anjurannya begitu. Jadi kalau mandi di dalam Islam pun kita suruh pakai basahan, Pak. Basahan itu mungkin ya semacam kain atau apa ikut dibasahin. Itu anjurannya begitu. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah kita karena memang ruangannya tertutup kan, mohon maaf kita telanjang. Lalu setelah kita telanjang, kita sambil udah selesai mandinya kita wudhu, belum pakai handuk, boleh atau tidak? Boleh, sah, wudhunya sah. Cuma kalau berbicara tentang adab, kurang adab. Karena kita mau beribadah, salah satu ibadahnya adalah berwudhu, sebaiknya pakai handuk. Tapi kalau tidak pakai handuk, sambil telanjang boleh atau tidak? Boleh. Sahkah wudhunya? Sah. Asal jangan nanti setelah berwudu
kita menyentuh lagi kubul dan dubur, itu saja. Kadang-kadang memang kita sulit juga. Kalau harus misalkan sudah selesai mandi pakai handuk dulu baru wudhu lagi. Sekalian aja lah. Udah mandinya udah selesai kan, langsung aja sambil wudhu baru kita pakai handuk. Sahkah wudhu kita? Sah. Cuma adabnya memang kurang bagus. Ini kan berbicara tentang adab. Adabnya memang kurang bagus. Kalau adabnya yang bagus ketika kita beribadah itu atau berwudu, di antaranya itu pakai penutup. Salah satunya yaitu dengan menggunakan anduk. Begitu. Akhi, fadhol. Jadi kalau kita mau sholat kan wudunya wajib ya kan. Mencatatkan Nabi wudu al-Rasulullah fardhu lillahi ta'ala. Kemudian ada kesunahan wudu, misalnya mendawamkan wudu, itu kan niatnya berarti kan sunatul li ta'ala juga, niatnya sunatul li ta'ala juga. Kalau sunat wudu yang sifatnya sunnah seperti mendawamkan wudu itu, kemudian ketika orang sudah melaksanakan sunnah wudu, misalnya sudah mendawamkan wudu, kemudian mau melaksanakan amalan sunnah juga, misalnya sudah sunnah mendapatkan wudhu sebelum waktu duha, kemudian dia mengerjakan sholat duha atau tilawah atau yang lainnya, sunnah lainnya, apakah cukup tidak wudhu lagi dengan wudhu yang fardhu atau bagaimana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berhadas kada keluar najis, misalkan khuruju syai'in minal kubul atau dubur, itu namanya muhdis. Orang yang muhdis ini harus dihilangkan hadasnya. Kalau orang yang junub itu namanya hadasnya hadasul akbar. Kalau orang yang bukan junub atau bukan yang haid disebut hadasul asghar. Maka ketika kita berwudu, kita niatnya nawaitu raf'al hadasil asghar. Saya niat menghilangkan hadas kecil tadi. Yang tadinya kita berhadas, hadasnya itu hilang. Artinya kita boleh beribadah. Wudunya itu kalau kita sengaja niatnya itu memang untuk misalkan sholat, nawaitu li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Wudu itu kalau mengangkat hadas itu, kalau untuk sunnah itu namanya tajdidul wudu. Kalau tajdidul wudu itu artinya kita sudah punya wudu, wudunya kita perbaharui lagi. Itu sunnah. Tapi kalau mengangkat hadas, kalau mengangkat hadas itu wudunya, kalau kita untuk pakai ibadah tertentu seperti misalkan baca Al-Quran itu wajib. Antum mau baca Al-Quran, lalu antum ini muhdis, nggak boleh orang la yamassuhu illal mutahharun. Maka wudunya saat itu wajib atau nggak wajib? Karena antum mau menggunakan wudu itu untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau wudunya itu dipakai untuk ibadah-ibadah yang merupakan syarat harus kita bersuci, maka wudunya itu menjadi wajib, bukan sunnah. Raf'ul hadasnya itu wajib. Nawaitu raf'al hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Kalau yang dawamul wudu itu selalu berwudu, dia batal, dia berwudu lagi. Kalau tidak dipakai untuk ibadah khusus yang mempunyai syarat dia harus berwudu, maka itu menjadi sunnah. Contohnya misalkan mau makan, itu kan amalan yang mubah, maka wudu saat itu juga menjadi sunnah. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar sunnatan lillahi ta'ala. Tapi kalau antum mau melakukan amalan-amalan yang wudu itu merupakan rukun atau syaratnya, maka wudu itu menjadi wajib. Kalau orang yang dawamul wudu, artinya apa? Selamanya punya wudu, batal wudunya dia wudu lagi, batal wudunya dia wudu lagi. Dan itu amalan orang-orang yang subhanallah, da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Tapi antum, saya wudu nih, saya ragu ketika saya sudah sampai di rumah, misalkan
saya mau baca Al-Quran, saya masih punya wudhu atau tidak? Maka saya niat, nawaitu tajdidal wudhu. Sebetulnya kalau berdasarkan kaidah usuliyah, saya masih dianggap punya wudhu. Nah, kaidahnya kaidah apa? Al-istishab. Istishab itu artinya ja'lul hukmi tsabit fil madhi baqiyan ilal hal. Hukum yang lalu berlaku sampai saat ini. Sampai ada dalil yang meyakinkan bahwa dia sudah tidak punya wudhu. Antum wudhu terakhir kapan? Tadi menjelang subuh. Kira-kira nanti jam 9 antum mau baca Quran. Saya punya wudhu nggak ya? Seingat saya dari habis subuh saya nggak ke kamar mandi. Seingat saya dari habis subuh saya tidak buang angin. Seingat saya dari habis subuh tadi saya tidak bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram saya. Berdasarkan kaidah usuliyah tadi, al-istishab, antum punya wudhu. Antum ragu, antum punya wudhu. Ragu saya, tapi udah batal atau belum? Kecuali antum yakin, oh iya, tadi habis cuci piring saya bersalaman dengan istri saya. Sudah jelas batal wudhunya. Tapi kalau tidak, antum dianggap berwudhu. Nah, kalau antum mau berwudhu lagi, namanya tajdidul wudhu. Kalau di dalam buku Syarah Safinatun Najat Kasyifatus saja, orang tajdidul wudhu itu bukan niatnya nawaitu raf'al hadasil asghar. Nawaitu tajdidal wudhu. Saya niat memperbaharui wudhu karena antum tidak muhdis. Ngerti? Karena antum tidak muhdis saat itu. Maka niatnya bukan nawaitu raf'al hadatsil asghar, tapi nawaitu tajdidal wudhu. Saya niat memperbaharui wudhu saya. Kecuali wudhu antum tadi sudah yakin antum batal, baru antum niatnya nawaitu raf'al hadatsil asghar. Kalau mau melakukan amalan sunnah, maka wudhunya menjadi sunnatan. Tapi kalau mau melakukan amalan wajib, maka wudhunya itu menjadi wajib. Gitu. Ya. Sekarang kan kalau jumatan tuh jumatan anak kecil, pada masjid, kedua juga banyak orang-orang jumatan makro. Itu caranya gimana Mas? Biar ada hukumnya juga katanya kalau itu kamu dua yang cuma ya kan. Itu gimana caranya untuk biar orang nggak ngobrol sama masjid itu biar nggak menunjukkan gimana caranya bisa jadi. Yang kedua tuh kalau Jumat itu kan asar, habis asar kan ada kata doanya Mas. Kita doanya Mas, itu doanya Mas. Yang terima kasih Mas. Baik, ini man takallama wal imamu yaktub wa qad lagha. Ini hadis. Barang siapa yang berbicara imam sedang khutbah, maka dia melakukan amalan yang sia-sia. Wa man lagha wala jum'atalah. Kalau dia sudah melakukan amalan yang sia-sia, dia tidak dianggap mendapatkan Jumat. Nah, sampai ada hadis yang melarang kita untuk berkata man qala ansit, diam. Itu nggak boleh juga. Lalu bagaimana caranya? Kita cuma boleh kalau di dalam buku ini syarahnya itu, kita cuma boleh memakai isyarat. Gitu. Kalau sudah ngomong man qala ansit, gitu aja nggak boleh kita. Lalu mensiasatinya bagaimana? Begini Pak. Kita kadang ini saya lihat ada beberapa masjid itu anak kecil atas. Kalau masjidnya tingkat, orang yang tua di bawah, nggak benar itu. Akhirnya di atas rame. Karena sifat anak itu pasti main-mainnya itu lebih kuat. Ketika dia ketemu ke teman sebayanya, di situ udah ada penjaganya, diam. Iya diam gitu, meleng dikit ribut lagi dia. Maka yang benar kalau kita punya anak kecil sebetulnya didampingi oleh orang tuanya. Umumkan bapak-bapak, saudara-saudara yang bawa anak kecil, mau adiknya, mau anaknya, dampingi dia. Suruh duduk sini. Itu aja kadang-kadang ketika kita sholat dia lari. Apalagi kalau kita biarkan ketemu dengan teman-teman, ya ribut. Maka jangan sekali-kali mengatakan anak kecil di sana. Oh, udah pasti ribut kita.
Yang benar anak kecil itu didampingi oleh orang tuanya. Duduk sini nak. Apalagi dinasehati nanti, jangan sekali-kali bicara. Kalau khotibnya sudah naik mimbar. Itu dia mau begitu, harus begitu. Kalau kita diam, ya kita udah lagu itu. Man qala ansit wa qad lagu. Maka caranya paling boleh kita sambil matanya melotot. Begitu, nggak boleh ngomong. Gitu ya. Jadi mensiasatinya begitu. Jangan sekali-kali anak-anak itu dikumpulkan bersama anak-anak. Sifat mainnya itu pasti muncul. Yang benar adalah dampingi mereka. Kalau terpaksa misalkan ada yang ribut, kita cukup begini. Kadang-kadang, nah termasuk, mohon maaf, ini lago juga. Tidak bicara, tapi melakukan aktivitas lain. Dulu zaman Nabi, man la'aba bil hasok. Ini lantainya itu masih terbuat dari pasir dulu. Nabi lagi khutbah, ada orang main-main kerikil. Ditunjuk sama Nabi. Man la'aba bil hasok wa qad lago. Yang main-main memegang-megang kerikil itu lago. Nggak boleh. Ada lagi orang biar dibilang soleh, imamnya lagi khutbah pegang tasbih. Nggak ada artinya itu. Nggak boleh imam kalau sudah naik mimbar khotib yasma wa yastami, mendengarkan dengan seksama. Nggak ada artinya tuh. Maka ini juga termasuk banyak kritikan sebetulnya. Kalau khotib sudah naik mimbar, sebaiknya tidak ada tromol jalan. Tidak ada tromol jalan. Lalu tromolnya kapan? Itu kan sudah banyak disiasati oleh masjid. Jadi dia setelah azan pertama sholawatan dia. Allahumma sambil jalan. Selesai baru nanti khotib naik mimbar mengucapkan salam, azan. Ada yang sudah begitu. Karena dianggap melakukan aktivitas. Enggak main tasbih, main handphone dia. Khotibnya senyum sendiri, lago. Percuma. Ngapain antum ke masjid kalau begitu? Ini sekarang begitu penyakitnya. Dia nggak ngomong tapi main handphone. Senyum-senyum, tawa-tawa sendirian, lago. Malaikat sudah menutup betul. Malaikat aja yang tadi berdiri di pintu-pintu itu, semuanya itu berada di dekat khotib. Apa yang akan disampaikan oleh khotibnya tadi? Gitu. Ini mensiasatinya begitu, ya. Cukup? Mudah-mudahan ada hikmahnya ini. Ini babnya adabul Jum'ah. Keseharian kita, tapi nyatanya banyak hal-hal yang subhanallah kita belum tahu. Nanti ini ada amalan-amalan yang subhanallah Imam Ghazali itu dahsyat sekali. Dia ngomong nasik abid sufi. Itu banyak amalan-amalan beliau itu. Bacaan kalau hari Jumat itu surat-surat apa saja sih yang seharusnya dibaca? Ada Yasin, ada Al-Kahfi. Sampai kenapa dia menganjurkan habis Jumat itu kok zikirnya itu ada yang Fatihah 7 kali, Qulhu 7 kali, Muawwidzatain 7 kali. Imam Ghazali ini, dia orang sufi, dia ingin berbagi sama kita supaya kita juga minal muflihin, orang-orang yang beruntung. Ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita tutup bersama-sama kajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.